Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Paramita Diwa, NIM 60700118014. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang usaha peternakan. Kita ketahui bersama bahwa itik merupakan hewan ternak yang masih berasal dari Amerika Utara, yang masih hidup liar, yang kemudian dijinakkan menjadi ternak itik. Jadi, itik ini merupakan hewan yang berasal dari Amerika Utara, tetapi lama-kelamaan hewan ini dijinakkan, kemudian menjadilah ternak itik. Kemudian, adapun syarat-syarat dalam beternak itik. Jadi, ketika kita akan memulai peternakan itik ataupun peternakan lainnya, di sini khususnya beternak itik saya akan menjelaskan yang pertama, yaitu syarat-syaratnya. Yang pertama, seleksi pembibitan. Jadi kita harus menyeleksi pembibitan. Jadi sifat bibit yang unggul itu pertumbuhan cepat dan seragam, berat itik itu umur 20 dan 40 minggu, jantan beratnya 1,6 dan 1,8 kg. Kemudian betina 1,4 dan 1,6 kg, cepat dewasa, kelamin, mulai bertelur umur 5 sampai 6 bulan. Jadi ini adalah syarat seleksi pembibitannya. Kemudian daya hidupnya itu tinggi, produksi telurnya sekitar 200 sampai 300 butir per tahunnya. Kemudian yang kedua yaitu pakan. Banyak sekali dalam pembahasan pakan beternak itik, ada formulasi pakannya, bahan bakunya seperti jagung, itu pun ada per kilonya. Kemudian ada dedak halus, ubi kayu, tepung ikan, itu semua memiliki persen. Contohnya misalkan bahan baku yang kita berikan kepada pakan itik, misalkan dedak halus itu awal 0 sampai 4 minggu itu sekitar 40%. Kemudian 5 sampai 22 minggu itu sudah naik menjadi 50%, dan seterusnya ketika dia sudah menjadi petelur, yaitu dedak yang kita berikan yaitu sekitar 60%. Kemudian yang ketiga yaitu kandang. Jadi kandang yang harus kita perhatikan, yang pertama itu syarat kandangnya. Yang pertama yaitu misalkan temperaturnya yaitu kurang lebih 39 derajat Celcius. Kemudian kita harus memperhatikan kelembapan, misalkan kelembapannya yaitu 60 sampai 65%. Kemudian penerangannya diatur sesuai dengan fungsi kandang. Jadi kita harus mengatur penerangan dalam kandang itik tersebut. Kemudian yang kedua yaitu model kandangnya. Kandang untuk itik ukuran 1 meter untuk 50 ekor. Itu kandang box ya. Jadi kandang darah itik remaja ukuran 1 meter untuk 16 ekor kandang umbaran. Kemudian bagaimana tipe kandangnya? Tipe kandangnya itu seperti misalkan apakah sistem lantai atau biasa juga disebut dengan liter. Kemudian cocok untuk di daerah yang berpasir atau kering. Jadi untuk sistem lantai liter ini cocok digunakan untuk di daerah yang berpasir atau kering. Kemudian sistem slat atau panggung cocok di daerah mempunyai kondisi tanah basah. Kenapa? Karena otomatis ketika di daerah yang memiliki kondisi tanah yang basah itu kondisi pada tanah itu kan lembab. Makanya untuk metode kandang yang harus kita gunakan yaitu panggung. Itu menurut saya sangat bagus. Kemudian yang harus kita perhatikan yaitu bagaimana pemeliharaan kesehatannya. Jangan sampai kita hanya beternak ternak itik saja, lantas kita tidak memperhatikan bagaimana manajemen kandang. Misalkan kita membersihkan kandang, kemudian memperhatikan kesehatannya, itu semua adalah berpengaruh pada produksi kandang. Apabila pemeliharaan ataupun manajemen kandang itu semakin bagus, otomatis produksi itik petelur ini juga memiliki hasil yang maksimal, sehingga kemajuan usaha kita ke depannya itu lebih meningkat. Kemudian slide selanjutnya.
yaitu resiko yang harus kita tanggung dalam beternak. Jadi dalam beternak itu ada yang harus kita perhatikan dan ada beberapa hal yang harus kita tanggung ketika ingin beternak, bukan hanya beternak itik tetapi beternak yang lainnya pun. Yang pertama yaitu resiko kematiannya. Nah, ini yang tadi saya katakan di slide sebelumnya, kita harus memperhatikan kesehatannya, jangan sampai risiko kematian itu meningkat atau risiko kematian itu berlanjut. Kemudian yang kedua yaitu kerugian dari segi perkembangannya. Di sini sebenarnya sangkut paut antara risiko kematian dan kerugian. Apabila kematian semakin meningkat, maka kerugian pun akan berdampak pada perusahaan. Begitu. Kemudian terserang penyakit. Nah, ini semua yang harus kita ketahui. Apabila ternak terserang penyakit, itu adalah sebuah resiko yang harus kita tanggung dalam sebuah usaha. Makanya sebagai kesimpulan, kita harus berani mengambil resiko. Kemudian kita harus memperhatikan syarat-syaratnya dan mengikuti manajemen pemeliharaan yang baik untuk itik, sehingga hasil yang diberikan kepada kita untuk produksi itiknya pun bagus dan maksimal. Terima kasih. Sekian dan terima kasih. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.